Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana dan ada juga dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita yang terkait dengan
disebut dengan hak Adam. Maka dalam awal kajian ini Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menjelaskan yang pertama, taubat di dalam hal hakul ibad atau hak Adam, yang sebelumnya sebetulnya sudah dijelaskan bahwa dosa yang terkait dengan dosa dengan orang lain bisa menjadikan kita orang-orang yang bangkrut. Kebaikan dan ibadah kita, pahala ibadah dan kebaikan kita akan habis, bahkan kesalahan dan dosa-dosa orang lain akan ditimpakan kepada kita karena banyaknya dosa-dosa kita kepada orang lain, kezaliman kita kepada orang lain. Yang kedua adalah dosa hakullah bainaka wa bainallah. Kalau dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan hakullah, maka cara taubatnya sudah dijelaskan di atas. Yang pertama adalah istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita beristighfar, astaghfirullahaladzim. Rasulullah SAW tidak pernah telat untuk senantiasa istighfar setiap hari. Tidak kurang dari 70 kali beliau membaca istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah penyesalan, wan nadami bil qalbi, penyesalan dengan hati. Yang ketiga wal ilmani ala an la ya'uda. Yang ketiga adalah komitmen diri kita kepada diri kita sendiri untuk tidak mengulangi perbuatan dosa itu, sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas. Fal yajtahid hadza ta'ibu min adh-dhulmi, maka hendaknya orang yang bertobat bersungguh-sungguh ijtihad, melakukan introspeksi, meneliti apakah kita melakukan kezaliman kepada orang lain. Wa yabdhu juhdahu fi taqdiril hasanat, dan mengerahkan segala kemampuannya untuk memperbanyak kebaikan, kemampuan fisiknya untuk memperbanyak ibadah kepada Allah, kemampuan hartanya, kemampuan pikiran ilmunya untuk memperbanyak kebaikan, hatta yuqtassa minhu yaumal qiyamah, sehingga akan diqisas, akan dibalas dari kezaliman itu pada hari kiamat. Fatukhadhu hasanatuhu, maka akan diambil kebaikan-kebaikannya. Wa tud'u fi mawazin arbabil mazalim, kebaikan pahala-pahala, kebaikan ibadah yang kita lakukan akan diletakkan, akan ditaruh di timbangan-timbangan orang-orang yang kita zalimi, arbabil mazalim. Wal takun kathratu hasanatihi biqadri kathrati mazalimihi lil ibad, maka hendaknya banyaknya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan seukur dengan banyaknya kezaliman
kepada orang lain. Karena kalau kita melakukan kezaliman, banyak kezaliman, maka pertobatannya adalah kita memperbanyak kebaikan-kebaikan, sehingga timbangan kezaliman dengan timbangan kebaikan itu bisa impas, atau kebaikannya juga bisa mengalahkan kezaliman yang dilakukannya. Itu. Jadi berusaha untuk memperbanyak kebaikan. Kebaikan apakah? Kita perbanyak ibadah sholat sunnah, ataukah puasa, ataukah juga umrah atau sedekah kita banyakin. Mestinya dengan kezaliman yang kita lakukan kepada orang lain yang banyak itu harus kita imbangi dengan kebaikan. Tentu langkah pertama adalah kita mohon maaf, menyelesaikan kezaliman itu kepada orang lain. Tetapi penyelesaian yang kedua, solusi yang kedua, ketika kita tidak bisa ketemu kepada mereka untuk minta maaf kepada mereka, maka kita perbanyak kebaikan-kebaikan sehingga bisa mengimbangi bahkan mengalahkan kezaliman yang kita lakukan. Wa hadza wa illa halaka bisayyi'ati ghairi. Kalau kita tidak memperbanyak kebaikan itu, maka hancurlah kita, binasalah bisayyi'ati ghairi, disebabkan keburukan dan dosa-dosa orang lain, orang-orang yang kita zalimi. Karena dosa-dosa orang yang kita zalimi, dosa-dosa orang-orang yang kita aniaya akan diberikan kepada kita. Wa hadza yujibu istighraq jami'il 'umri. Dan inilah mewajibkan, menetapkan habisnya, memberikan konsekuensi habisnya seluruh umur kita. Berapapun panjangnya umur kita akan habis di dalam melakukan kebaikan dan hasanah. Lau qala umruhu, seandainya umurnya panjang, ya hasabi muddatil dhulmi, dengan seukur masa kezaliman yang dilakukan. Fakaifa wal mautu 'ala rusdi, dan bagaimana mati senantiasa mengintai kita. Kematian akan selalu mengintai kita. Kita tidak tahu kapan ajal kita tiba. Wa rubbama yakunul ajalu qariban, bisa saja ajal kita dekat. Fataqtaribu al-maniyatu qabla bulughil umniyah, maka kemudian kita diputus dengan kematian sebelum apa yang kita harapkan itu tercapai. Maksudnya target kita untuk bertobat belum tercapai, tetapi kita sudah mati duluan. Qabla ikhlasil amal, dan sebelum ikhlasnya amal ibadah, kita belum melaksanakan amal ibadah dengan ikhlas, keburu mati. Wa tashihul niyyati, dan membetulkan niat, di mana kita bertobat dari dosa karena salah niat di dalam ibadah, salah niat di dalam ibadah, maka kita bertobat kepada Allah. Kita betulkan niat kita. Kita belum membetulkan niat kita, keburu mati. Wa tasfiyatul luqmati, dan membersihkan luqmah, suapan. Setiap suapan yang masuk ke mulut kita, ke perut kita dari yang haram, belum kita bersihkan, keburu mati. Falyubadir
fabtadir ila dzalik, maka bergegaslah untuk melakukan taubat kepada Allah, wal yubdil ijtihada wa yuktabu jami'u dzalik, maka hendaknya kita mengerahkan ijtihad, kesungguh-sungguhan kita catat semua dosa-dosa kita pernah zalim kepada si A, kita pernah zalim kepada si B, si C, dan seterusnya. Wa asami ashabil madhal wahidan, dan kita tandai orang-orang yang memiliki hak yang kita zalimi satu persatu. Wal yaquf nawahil alam, kita muter di seluruh penjuru masyarakat, penjuru alam. Kalau kita zalim kepada orang-orang sekampung, maka kita muter pada orang-orang sekampung. Kalau kita zalim kepada orang-orang se-Indonesia, kita mesti muter kepada orang-orang se-Indonesia. Wal yaquf nawahil alam wa atrafal bilad wa aqtariha wa aqtaraha, kita menyusuri, mencari orang-orang yang pernah kita zalimi, bitalabihim, dengan mencari mereka. Kita pernah ngomongin orang itu, kita pernah mencuri hartanya, kita pernah korupsi harta mereka, maka kita cari mereka untuk minta maaf kepada mereka, menyelesaikan kezaliman kepada mereka. Liyastahillahu wal yu'addi huquqahu, untuk kita minta halalnya kepada mereka dan menyampaikan hak-hak mereka. Fa illam yajidhum fa ila waratihim, kalau tidak ketemu dengan mereka karena mereka sudah meninggal, atau tidak ketemu, kita menemui ahli warisnya. Wa huwa ma'a dzalika khaifun min 'adzabillah, usaha yang demikian itu disertai takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Rajin li rahmatihi, mengharap rahmat Allah. Ta'ibin, seraya bertobat keliling kampung seraya takut akan azab Allah, mengharap rahmat Allah, bertobat an jami'i ma yakrahu maula, dari segala apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Musyammirun fi ta'atihi, dan semangat di dalam taat kepada Allah dan ingin meraih ridhonya. Fa'in adrakatu maniyatu, ketika dia keliling untuk mencari orang-orang yang dizalimi, tahu-tahu dia meninggal, belum ketemu semua orang atau sebagian orang belum ketemu untuk menyelesaikan kezalimannya. Wa huwa 'ala dzalika faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya, kebaikan yang dia lakukan atas Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah azza wa jalla, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa man yakhruj min baytihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikuhu al-maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapa yang keluar rumah untuk menuju Allah, hijrah kepada Allah, bertobat kepada Allah, kemudian di tengah-tengah dia bertobat, thumma yudrikuhul maut, kematian menjemput dia, keburu dia mati, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka pahala usahanya untuk bertobat, untuk menemui Allah, untuk kembali kepada Allah, itu pahalanya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu
dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, bagaimana orang yang membunuh 99 orang kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan hadis itu oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Al-Bunyah. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsan. Ada sebelum kalian, sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat terdahulu membunuh 99 orang. Fasa'ala an a'lami ahli al-ard, maka dia konsultasi bertanya kepada orang yang paling alim. Fadalla ala rahib, untuk dia bagaimana bertobat atas dosa-dosa membunuh 99 orang itu. Maka dia dikasih unjuk, kamu supaya datang kepada pendeta. Ala rahib fa'atahu, maka dia datangi. Faqala lahu, maka pendeta itu bilang kepadanya, mengatakan kepadanya, annahu qad qatala 99 nafsan. Orang itu cerita kepada pendeta bahwa dia sudah membunuh 99 orang. Fa'allahu min taubah, wahai pendeta, apakah saya masih bisa bertobat kepada Allah? Faqala, maka pendeta itu menjawab, tidak bisa, karena sudah membunuh 99 orang. Maka kata pendeta, jawabannya tidak bisa. Maka pendeta itu dibunuh. Maka kenapa dia membunuh 100 orang? Fakamu nabihi mi'ati, maka dengan membunuh pendeta itu kenapa 100 orang yang dibunuh? Fakamu nabihi mi'ati. Tumasala an-alami al-ard, kemudian dia mencari orang lain lagi yang lebih ngerti tentang pintu taubat. Apakah masih bisa taubat atau tidak? Dia mencari siapa yang bisa ditanya. Fadalla ala rajulin alim, maka kemudian ketemu dengan orang yang alim. Fa'atahu, dia datangi. Faqala lahu, maka dia cerita kepada orang yang alim itu bahwa dia sudah membunuh 100 orang. Fa'allahu min taubah, apakah saya bisa bertobat atau masih diterima tobat saya? Qala na'am, maka orang alim itu menjawab, iya, masih bisa bertobat, masih bisa diterima tobat kamu. Wa man yahulu bainaka wa bainat taubat, dan apa yang menghalangi antara kamu dengan taubat? Intalik ila ardi kadza wa kadza, pergilah ke daerah ini, karena di daerah ini daerah di mana di situ kampungnya orang-orang baik, taat beribadah kepada Allah. Di kampung itu kamu pergi ke sana. Fa inna biha nasan ya'buduna Allah fa'budillah ma'ahum, maka beribadahlah kamu bersama orang-orang kampung di situ yang taat beribadah kepada Allah. Wala tarji' ila ardik, dan jangan kamu kembali ke kampungmu yang lama, karena kampungmu kampung yang jelek. Fa innaha ardusu fantalaqa, maka kemudian orang itu pergi menuju kampung yang baik itu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza tasafa at-tariq, ketika dia di tengah-tengah perjalanan dia mati, meninggal dunia. Fakhtasamat fihi malaikatur rahmah, maka malaikat rahmat dan malaikat azab berantem di situ.
soal orang itu apakah termasuk orang yang baik sehingga dia masuk surga atau termasuk orang yang jelek sehingga masuk neraka. Faqalat malaikatur rahmah, malaikat rahmat mengatakan ja'a ta'iban muqbilan 'ala Allah. Dia datang, dia pergi untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi malaikat azab mengatakan innahu lam ya'mal khairan qattu. Dia belum melakukan kebaikan sama sekali. Wahai malaikat rahmat, fa'atahu malakun fi surati adamiyyin. Maka datang malaikat yang ketiga yang menyerupai manusia. Faja'aluhu, yang menjadi wasit, penengah di antara malaikat rahmat dan malaikat azab tadi. Ada satu malaikat yang menjadi wasit. Faja'aluhu bainahum hakaman. Faqala qisu ma bainal ardain ila ayyi ma kana lahu adna. Sudah, kalau begitu diukur-ukurlah lebih dekat mana antara kampung dia yang lama dengan kampung yang akan dia tuju. Kana lahu adna fawwalahu. Kalau memang dia lebih dekat dengan kampung yang dituju, maka berarti itulah milik. Faqasu, maka kemudian mereka mengukurnya, wawajaduhu kana adna ilal ardi allati ara. Maka ternyata dia lebih dekat kepada tujuan, kepada kampung yang dituju. Faqabadathu malaikatur rahmah. Maka kemudian diambillah orang itu, orang yang bertobat itu, oleh malaikat rahmat. Wa fi riwayatin fakana ila al-qaryati as-salihati aqrabu bi shibri. Di dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa jaraknya terpaut, selisihnya antara kampung yang lama dengan kampung yang baru yang baik itu selisihnya cuma 1 jengkal. Wa ja'ala min ahliha. Wa fi riwayatin fa'ahallahu 'azza wa jalla ila hadhihi an taba'udi wa ila hadhihi an taqarudi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadanya, hendaknya kamu menjauhi kampung yang lama dan pada kampung yang baru dan yang mendekatkan. Waqala qisu ma bainahuma, dan berkata hendaknya kamu mengukur di antara keduanya. Fawajadu ila hadhihi aqrabu syibrin fa ghufira lahum, maka kemudian diampuni. Fahadha dalilun wadih. Maka hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, cerita orang-orang yang membunuh 100 orang kemudian bertobat, menjadi dalil yang jelas ala anna qasdahu ila taubati wa sa'yuhu ilaiha wa niyyatuhu laha nafi'un. Bahwa tujuan untuk bertobat, usahanya untuk bertobat, niatnya untuk tobat itu bermanfaat bagi dirinya. Wa dalilun ala annahu la khalasa illa bi rujhani mizan al-hasanati wa law bi mithqali dzarrah. Dan menjadi dalil bahwa manusia tidak akan bisa terlepas dari timbangan kebaikan, dari keunggulan timbangan kebaikan, bahwa kebaikan dan keburukan kita akan ditimbang. Manakala kebaikan kita masih mengungguli keburukan kita, maka selamatlah. Fala budda littabi min takthiril hasanat. Maka wajib, harus bagi orang yang bertobat untuk memperbanyak kebaikan, wan nawafil, dan melaksanakan yang sunnah-sunnah, salat sunnah, puasa sunnah, sedekah
banyak ibadah-ibadah sunnah. Ibadah sholat kita yang 5 waktu akan bisa terangkat apabila kita sertai, kita perbanyak ibadah-ibadah sholat sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik kepada kita, semangat kepada kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, bertobat kepada Allah sebelum ajal kita tiba, sebelum kematian menjemput kita, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang bahagia, orang-orang yang selamat, orang-orang yang meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kajian kita punya li talibi thariqil haqqi azza wa jalla, dan bermanfaat bagi kita semua. Jemaah rahmatullah, beberapa hari kita bicara mengenai politik, maka hari ini politik kita, politik luar negeri tidak kalah pentingnya. Maka jangan sampai kita hanya mengaji tentang akhlak, tetapi kita juga ada kepedulian kepada saudara-saudara kita. Minimal kita mendoakan kepada saudara-saudara kita Palestina yang sudah lama dijajah oleh Israel yang tidak punya negara, yang sebetulnya Palestina punya negara, dijajah oleh Israel sudah lebih dari berapa? 75 tahun lebih, ya. Yang Zionis dari Eropa kemudian berimigrasi ke Palestina, lambat laun dia justru yang punya negara, padahal awalnya dia tidak punya negara. Palestina lah yang sebetulnya punya negara, tapi dijajah, digerogoti oleh Israel. Bahkan negara-negara sebelahnya, ya, Mesir juga, Yordan, Lebanon juga ikut, juga diambil sebagian negaranya oleh Israel. Bahkan terus rusak sampai hanya kebagian Gaza dan tepi barat tersingkir di sana. Padahal sebetulnya Palestina lah yang punya negara, betul? Nah, maka oleh karena itu paling tidak kita betul-betul bersimpati bahwa 7 Oktober kemarin Hamas dan Palestinanya menunjukkan kepada dunia bahwa dia punya kekuatan besar yang sudah setiap hari dirongrong oleh Israel. Maka 7 Oktober kemarin melakukan lompatan yang luar biasa atas mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu tentu menjadi satu menjadi hal yang bisa menjadi posisi tawar dengan Israel. Yang kita harapkan pastinya tidak akan terus perang. Yang kita harapkan, semua orang tentu tidak mengharapkan perang terus, tapi mudah-mudahan akan ada perdamaian di mana Israel mungkinlah dia punya negara, tapi Palestina harus merdeka, harus punya negara. Jadi dua-duanya itulah solusi yang terbaik. Yang mestinya Israel tidak punya negara, tapi secara de facto sekarang sudah punya negara. Tetapi Palestina, mudah-mudahan seluruh dunia mengakui kedaulatan Palestina sebagai sebuah negara. Itulah solusi yang terbaik akan adanya perdamaian di bumi Palestina, di bumi Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada saudara-saudara kita di Palestina untuk bisa mengalahkan Israel, Zionis. Demikian kepedulian kita kepada mereka, dan nanti kita doakan bersama-sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kuatan kepada mereka, nasrul minallah wa fathul qarib wa basyir. Adana Allah wa iyyakum ajma'in wa nafa'akum. Wassalamu alaikum.
Wassalamualaikum